Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Safaelsana dengan NIM 2022-18856. Izin jawab pertanyaan yang pertama. Menurut penjelasan Al-Quran surat At-Tin bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. A. Apakah hakikat manusia sebagai bashar? Jelaskan disertai dalil ayat Al-Quran. Manusia sebagai bashar berarti adalah manusia sebagai makhluk biologis. Jadi makhluk biologis di sini berarti manusia itu membutuhkan makan, minum, dan juga hal-hal lain seperti contohnya hiburan. Seperti yang tertuang dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang berarti, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia sama seperti kamu, dan diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal saleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, ayat ini tuh memiliki tafsir bahwa Nabi Muhammad itu juga merupakan manusia biasa yang membutuhkan makan, minum, dan juga hal-hal lain. B. Apakah hakikat manusia sebagai al-insan? Jelaskan disertai dalil ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran, al-insan itu bermakna manusia merupakan makhluk berakal, yang berarti manusia itu bisa berpikir, kemudian juga menuntut ilmu, dan juga untuk mengumpulkan amanat atau mengumpulkan amal saleh yang besar kaitannya dengan ilmu dan juga pemikiran yang dimilikinya. Seperti yang tertuang dalam Quran surat Al-Alaq ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamal yansana malam ya'lam, artinya dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Witan Safa dengan NIM 2022-188-0040. Di video ini saya akan menjawab soal nomor 2A dan 2B, yaitu pengertian alam arwah dan pengertian alam barzah. Alam arwah. Pada awalnya manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Allah menciptakan manusia dengan dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna, karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu roh-roh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurin him durriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Keesaan Tuhan. Al-A'raf ayat 172. Dengan kesaksian dan perjanjian ini, maka seluruh manusia lahir ke dunia sudah memiliki nilai, yaitu nilai fitrah, beriman kepada Allah, dan agama yang lurus. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, atau tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan secara fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi pada dasarnya alam arwah yaitu suatu ruang hampa di mana manusia sebelum diciptakan bentuk tubuhnya, Allah menciptakan bentuk rohnya terlebih dahulu, dan kemudian Allah meminta janji kepada manusia yang berupa arwah dan sumpah seperti yang tadi disebutkan. Kemudian setelah itu Allah menciptakan badan
badan yang kemudian badan tersebut akan lahir di dunia. Kemudian selanjutnya definisi alam barzah. Fase berikutnya, manusia setelah mengalami kehidupan di dunia akan meninggal dan akan memasuki alam kubur atau alam barzakh, di mana mereka tinggal sendiri. Yang akan menemaninya adalah amal mereka sendiri. Kubur adalah taman dari taman-taman surga atau lembah dari lembah-lembah neraka. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya manusia sudah akan mengetahui nasibnya ketika mereka berada di alam barzakh, apakah termasuk ahli surga atau ahli neraka. Jika seseorang menjadi penghuni surga, maka dibukakan baginya pintu surga setiap pagi dan sore. Hawa surga akan mereka rasakan. Sebaliknya, jika menjadi penghuni neraka, pintu neraka pun akan dibukakan untuknya setiap pagi dan sore, dan dia akan merasakan hawa panasnya neraka. Al-Bara bin Azib menceritakan hadis yang panjang dan riwayat Imam Ahmad tentang perjalanan seseorang setelah kematian. Seseorang mukmin yang akan meninggal, seorang mukmin yang akan meninggal dunia disambut ceria oleh malaikat dengan membawa kafan surga. Kemudian datang malaikat maut duduk di atas kepalanya dan memerintahkan ruh yang baik untuk keluar dari jasadnya. Selanjutnya disambut oleh malaikat dan ditempatkan di kain kafan surga dan diangkat ke langit. Penduduk langit dari kalangan malaikat menyambutnya. Sampai di langit terakhir bertemu Allah dan Allah memerintahkan pada malaikat. Ya, sampai langit terakhir itu maksudnya langit ketujuh. Kemudian roh tersebut yang setelah diangkat dari jiwanya bertemu Allah dan Allah memerintahkan pada malaikat, catatlah kitab hambaku ke dalam Illiyin dan kembalikan ke dunia. Maka dikembalikan lagi roh itu ke jasadnya dan datanglah dua malaikat yang bertanya. Jadi maksud tadi Illiyin, catatan itu akan tetap tinggal sementara rohnya akan kembali ke dalam jiwanya. Dan maka dikembalikan lagi roh itu ke jasadnya. Dan datanglah dua malaikat yang bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu? Yaitu kedua malaikat itu adalah malaikat Munkar dan Nakir. Dan malaikat Munkar dan Nakir bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu? Siapa lelaki yang diutus kepadamu? Siapa yang mengajarimu? Hamba yang beriman itu dapat menjawab dengan baik. Maka kemudian balasannya adalah alas dari surga, mendapat kenikmatan kubur dengan selalu dibukakan baginya pintu surga di lapangan kuburnya dan mendapat teman yang baik dengan wajah yang baik, pakaian baik dan aroma yang baik. Lelaki itu adalah amal perbuatannya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum Alfarizi dengan NIM 2022188014. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna filosofis bahwa hari kiamat itu pasti ada. Keimanan kepada hari kiamat berhubungan erat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha memberi balasan kepada setiap orang sesuai dengan amalannya. Dia adalah zat yang maha adil dan tidak pernah berlaku zalim kepada makhluknya. Hal inilah yang membedakan kualitas orang beriman dengan orang kafir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Am naj'alul ladina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ar am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Quran Surah Syad ayat 38. Pada ayat lain, Allah menjelaskan bahwa setelah manusia dibangkitkan dari kematiannya, maka semua manusia akan diperlihatkan segala yang pernah mereka perbuat dahulu di dunia. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Quran Surah Al-Taqabun ayat 64. Beriman kepada hari kiamat adalah juga mengimani segala yang berkaitan dengannya, seperti penimbangan amal manusia, penyerahan kitab laporan amal, neraka dengan segala bentuk dan tingkatan azabnya, serta surga dengan segala kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Keimanan seperti ini seharusnya memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan kualitas ketaatan seseorang karena Tuhannya. Hal terpenting dari mengimani hari kiamat adalah kekuasaan, keyakinan akan janji Allah yang pasti akan terjadi, dan kejadiannya persis seperti yang Allah kehendaki dan janjikan dalam kitabnya. Apa alasan seseorang tidak mempercayai hari kiamat, surga dan juga neraka?
Sungguh beruntunglah orang yang telah mendapatkan hidayah mengimani hari kiamat. Perbuatannya akan menghindarkan dirinya dari memakan harta orang lain secara zalim, terjauhkan dari menikmati segala bentuk kesenangan yang diharamkan, karena ia telah memiliki kesadaran bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkannya di hari yang setiap orang sibuk dengan urusan mereka sendiri di hadapan penciptanya. Beriman kepada hari kiamat juga akan menimbulkan sikap optimis sekaligus motivasi bagi orang-orang yang dizalimi di dunia ini, karena mereka yakin meskipun orang yang zalim karena kekuasaan dan hartanya dapat terhindar dari kezalimannya di dunia, tapi yang pasti dia tidak akan terlepas dari keadilan Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan nanti. Wa nad'ul mawazinal qisto liyaumil qiyamati fala tudlam nafsun syi'an siwan kana mithqala hayatim min ghordala ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahala kepadanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 21. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisya Fitri dengan NIM akhir 016. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dinul Islam baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa, dinul Islam berasal dari kata ad-din yang berarti aturan atau agama, dan al-Islam yang berarti berserah diri, selamat, dan damai. Dari segi istilah, dinul Islam dibagi menjadi dua pengertian, yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian umumnya yaitu dinul Islam adalah agama yang dibawa dan diajarkan oleh semua nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam menekankan arti ketauhidan, yaitu hanya menyembah pada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengertian khusus, dinul Islam adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sebagai pedoman hidup guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, lahir dan batin. Selanjutnya saya akan membacakan salah satu ayat yang mengandung kata Islam, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa ma akhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu ba'yam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum Al-Farizi dengan NIM 20221880124. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran menurut terminologi yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Rasul atau baginda Rasulullah SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Yang membacanya dianggap ibadah dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu Al-Quran secara terminologi. Dan yang kedua, Al-Quran secara bahasa, artinya bacaan yang sempurna merupakan pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada satupun ayat sejak manusia diciptakan mengenai tulisan atau baca tulis dapat menandingi Al-Quran yang sangat mulia. Ada bacaan Al-Quran yang dapat dibaca ratusan juta orang, tidak mengerti atau tidak dapat lulus dan dihafal oleh orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Dan suatu kitab atau peringatan yang mempunyai berkah yang telah kita turunkan
Maka mengapa kamu menginginkannya? Ini keberkahan buat kita, karena Al-Quran kitab peringatan yang keberkahan yang telah kami turunkan. Maka mengapa kalian ingin istilahnya adalah mengandung pengertian mencemoohkan? Keberhasilan di sini adalah satu kitab yang kami turunkan padamu penuh dengan berkah agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan agar memberikan pelajaran orang yang mempunyai pikiran. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama malaikat pencatat amal mulia lagi maha benar, dan orang yang kita terbata-bata membaca Al-Quran sedang bersusah payah mempelajarinya, baginya pahala 2 kali. Ada hadis yang mengatakan di dalam Al-Hadis dikatakan kami merindukan kepada 4 golongan. Apa saja golongan yang dirindukan oleh surga? Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Dan yang kedua, orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat. Dan yang ketiga, yaitu orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Dan yang keempat yaitu adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan wa shaumi fi syahri Ramadan. Ketika kita mempelajari Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran, terlebih kita tidak pernah mau membaca Al-Quran, karena hidup kita harus dengan Al-Quran. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Wildan Safa dengan NIM 202218800040. Di video ini saya akan menjawab soal nomor 5B, definisi hadis atau as-sunnah. Apabila Quran sepenuhnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka sunnah itu adalah dari Nabi Muhammad SAW. Quran dan sunnah adalah sumber asasi Islam. Sunnah biasanya juga disebut hadis. Menurut harfiah, kata sunnah berarti adat istiadat, termasuk adat istiadat masyarakat Arab dalam pra-Islam, baik tentang persoalan agama, sosial, maupun hukum. Karena itu adat istiadat zaman jahiliyah disebut sunnah jahiliyah. Menurut definisi, sesuatu yang merupakan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, dan takrir, yaitu penetapan Rasulullah SAW, disebut sunnah. Takrir dapat terjadi apabila salah seorang sahabat mengucapkan sesuatu di depan Rasulullah, atau Rasulullah mendengar adanya sesuatu ucapan atau perbuatan seorang sahabat yang tinggal jauh, kemudian beliau bersikap diam saja atau menganggapnya baik. Maka hal ini dianggap sebagai persetujuan atau penetapan, yaitu takrir atas perkataan atau perbuatan sahabat itu. Definisi ini adalah sama pengertiannya dengan hadis. Akan tetapi di kalangan ulama ada yang memberikan perbedaan antara sunnah dan hadis. Sunnah diartikan pada kenyataan yang berlaku pada masa Rasulullah atau telah menjadi tradisi dalam masyarakat Islam pada masa itu, menjadi pedoman untuk melakukan ibadah dan muamalah. Sedang hadis itu adalah keterangan-keterangan dari Rasulullah yang sampai pada kita. Apabila memandang dari segi riwayat, penyampaian secara lisan sesuatu keterangan dari Rasulullah, maka menjadilah hadis yang mempunyai kualitas bertingkat-tingkat. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Karenanya sesuatu hadis belum tentu disebut sunnah, tetapi sunnah itu adalah hadis. Sunnah dapat dimasukkan dalam kategori hadis dan tidak sebaliknya, karena ada kemungkinan bahwa suatu hadis berlawanan dengan sunnah. Imbangan atau lawan sunnah ialah bid'ah, yaitu suatu bentuk penyelewengan dari suatu sunnah yang telah ditetapkan, yang merupakan perbuatan yang sangat tercela. Sunnah adalah sumber asasi dan sumber hukum Islam yang kedua sesudah Quran. Kedudukannya sebagai sumber sesudah Quran adalah disebabkan karena kedudukannya sebagai juru tafsir dan pedoman pelaksanaan yang otentik terhadap Quran. Ia menafsirkan dan menjelaskan ketentuan yang masih dalam garis besar atau membatasi keumuman dan menyusuli apa yang disebut oleh Quran. Sebab itu, dari satu segi sunnah merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri, sebab kadang-kadang membawa hukum yang tidak disebut oleh Quran. Tetapi segi lain, sunnah tidak berdiri sendiri, sebab keterikatannya terhadap Quran, selain karena kedudukannya sebagai penafsir dan pedoman pelaksanaan Quran, sehingga tidak bisa keluar aturan-aturan dasar umum yang ada dalam Quran, sampai pun dalam menetapkan hukum-hukum baru yang tidak disebut oleh Quran.
Jadi pada hakikatnya sumber sunnah itu sendiri ialah nas-nas Quran dan aturan-aturan dasarnya yang umum. Fungsi sunnah sebagai sumber asasi Islam dan hukum Islam yang kedua ditetapkan sendiri oleh Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yuslimu taslima." Demi Tuhanmu Muhammad, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 65. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu antahu. Apa yang diberikan Rasul padamu maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surah Al-Hasr ayat 7. Mayoritas kalangan ahli hadis atau jumhur dalam pemakaian sunnah adalah sama dengan hadis. Mereka telah melakukan penelitian dan studi yang teliti tentang hadis, sehingga mereka membuat klasifikasi berdasar cara pemberitaannya. Ada yang kualitasnya membuahkan keyakinan, dan yang lainnya berkualitas sangka-sangkaan saja. Mahmud Shaltut dalam bukunya Al-Islam Aqidah wa Syariah menerangkan secara sistematis dan singkat sebagai berikut. Yang perlu kita perhatikan di dalam persoalan itu ialah bahwa sangka-sangkaan atau zanniyah yang terdapat dalam hadis adalah dari dua jalan, yaitu dari cara datangnya dan dari cara pembuktiannya. Dalam menjelaskan hubungan yakin dan sangka-sangkaan suatu hadis, ulama hadis memberikan nama-nama mutawatir dan ahad. Dengan demikian, dalam garis besarnya hadis terbagi dua jenis. Satu, hadis mutawatir, dan dua, hadis ahad. Pembagian ini adalah meninjau cara datangnya hadis itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu hadis mutawatir, manakala orang yang meriwayatkannya mencapai suatu batas jumlah yang mana mereka itu mustahil sepakat berdusta. Hal demikian itu mesti dapat dibuktikan dalam segala tingkatan, baik dalam permulaannya, pertengahannya, maupun akhirnya, bahwa yang pertama-tama meriwayatkan dari Rasulullah adalah satu jamaah. Kemudian diriwayatkan dari mereka juga satu jamaah, dan seterusnya cara periwayatannya pada tingkatan terakhir satu jamaah juga, hingga sampailah pada masa kita sekarang ini. Hadis mutawatir ini bernilai yakin tentang benarnya bahwa ia datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ahad seperti telah diterangkan oleh Mahmud Shaltut tadi, suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang saja atau oleh beberapa orang yang jumlahnya sedikit dalam hubungannya dengan Rasulullah, mengandung dugaan atau zanni bahwa ia berasal dari Rasulullah. Berdasar cara datangnya dan cara pembuktiannya, hadis ahad terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, hadis sahih atau hadis sehat, dua, hadis hasan atau hadis bagus, tiga, hadis dhaif atau hadis lemah. Klasifikasi ini didasarkan dari perawi seperti ketelitian ingatan, kejujuran pribadi, tidak terputus mata rantai pemberitaannya, tidak ada cacat dalam isi keterangannya, dan harus tidak berbeda dengan periwayatan dari orang-orang yang baik. Apabila kelima persyaratan itu lengkap, disebut hadis sahih, dan perawi itu hanya kurang teliti ingatannya, maka hadis itu disebut hadis hasan. Tapi manakala persyaratan itu lebih minim lagi, maka namanya hadis dhaif atau hadis lemah. Penggolongan hadis-hadis itu mempunyai akibat dalam bidang penetapan hukum. Bagi hadis mutawatir bernilai yakin dan absolut kebenarannya, ia wajib dipakai. Bagi hadis ahad yang sahih atau sehat, menimbulkan dugaan yang kuat tentang kebenarannya berasal dari Nabi, boleh kita memakainya. Dan hadis ahad yang dhaif atau lemah menimbulkan dugaan yang kuat sekali tentang kepalsuan isinya atau kepalsuan datangnya dari Nabi, sehingga untuk penetapan hukum tidak dapat dijadikan hujah. Terjadinya perbedaan-perbedaan tingkatan hadis bukanlah karena sabda dan perbuatan Rasulullah itu yang berbeda-beda nilainya. Seperti telah diterangkan yang lalu,
tetapi adalah disebabkan pemberitaan dan materi berita itu sendiri yang disampaikan oleh para pembawa berita atau perawi, seperti terjadinya hadis-hadis dhaif mempunyai segi latar belakang yang bersifat kesengajaan karena permusuhan dengan Islam atau dengan tekanan politik suatu golongan. Sebagaimana halnya berita-berita yang tersebar di dunia ini, diantaranya ada yang benar dan yang lain kurang benar. Bahkan ada berita yang palsu.